Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik teman-teman, kembali kita bertemu lagi di via Zoom ini guna dalam rangka mengikuti ngaritmi ya, yaitu ngabuburit ilmiah yang dilaksanakan oleh Vibrasi AFI BIB S2 Fakultas Usuluddin. Jadi yang insya Allah ya akan membawakan materi pada kali ini dengan tema materi yaitu menjadi hamba yang profesional. Ini kajian studi kitab tasawuf dari Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali yang insya Allah akan dibawakan oleh Mr. Muhammad Iskandar Ramadhani. Ya. Dengan ini kami persilakan kepada beliau. Tafadhal, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran nggak nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas. Ya. Terima kasih kepada Bang Safri yang sudah memandu diskusi, yang akan memandu berjalannya diskusi ini. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan, saya ingin sekali mengulas ulang ya. Jadi sebelum kita masuk diskusi, sebenarnya saya itu tahatus binikmah saja, bahwa saya itu mengaji kitab Minhajul Abidin ini selama kurang lebih 6 tahun di pesantren, dan baru khatam itu kemarin pas saya pulang di Krapyak. Itu mengapa saya harus pulang, karena ingin tabarukan sama khatamnya ini Minhajul Abidin. Nah, orientasi pertama, niat pertama saya untuk mengkaji kitab ini tidak lebih dari untuk mutolaah ulang, untuk mengkaji ulang mulai awal sampai akhir. Alhamdulillah mendapatkan beberapa kesimpulan yang insya Allah nanti akan saya sampaikan. Gitu. Untuk judul ini juga untuk tema pada kesempatan kali ini, yaitu menjadi hamba yang profesional. Tentu kita menyadari bahwasanya kita tidak akan pernah atau sulit akan menjadi hamba yang profesional ya, karena jauh panggang dari api, sangat jauh sekali kita kalau seumpamanya ingin menjadi hamba yang profesional. Namun setidaknya kita mengerti, kita mengetahui apa saja kira-kira laku atau perilaku seorang hamba yang ingin benar-benar menjadi sosok yang profesional di mata Tuhan. Untuk kita sendiri, apalagi saya, sangat jauh ya untuk menjadi hamba yang profesional. Paling tidak kita mengetahui apa saja kira-kira perilaku para hamba-hamba Tuhan yang ingin menjadi seorang yang profesional di hadapan Tuhannya. Itu. Nah, ini semua atau metode ini semua menjadi hamba yang profesional ini dirangkum oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Salah satu kitab beliau. Next, Bang. Nah, sebelum masuk pembahasan atau kajian dalam kitab Minhajul Abidin, alangkah baiknya kita mengenal siapa itu Imam Al-Ghazali. Baik. Saya yakin dari teman-teman semuanya tidak asing dengan kata atau nama Imam Al-Ghazali ini, sosok ulama tasawuf yang luar biasa, meskipun juga banyak sisi kekurangannya menurut para intelektual sarjana kontemporer. Namun di sisi lain beliau sumbangsi keilmuan, apalagi dalam kajian agama, khususnya di ilmu tasawuf, ini luar biasa. Karya-karya beliau
sudah sangat banyak dikaji, apalagi di pesantren-pesantren, di Al-Azhar pun juga banyak kajian-kajian tersebut menurut saudara saya yang ada di Al-Azhar ya. Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi nama beliau itu sebenarnya Muhammad. Al-Ghazali ini sebenarnya memiliki dua versi penisbatannya. Ada yang mengatakan Al-Ghazali ini dinisbatkan oleh ayahnya yang pekerjaannya itu penenun. Kalau dalam bahasa Arab kan Ghazala itu seorang penenun ya. Jadi ini memang dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali karena ayahnya itu seorang penenun. Ini versi pertama. Versi kedua, di mana Imam Al-Ghazali ini lahir, yaitu di desa Ghazala, Tus, daerah Khorasan, atau yang sekarang biasa kita kenal dengan Iran atau Persia ya. Jadi beliau ini, Imam Al-Ghazali ini, kalau menurut saya, menurut bacaan yang saya ketahui itu, Imam Al-Ghazali ini bukan orang Arab. Jadi orang Persia. Di barat ya teman-teman, Al-Ghazali ini dikenal dengan julukan Al-Ghazal. Lahir pada tahun 1058 Masehi atau bertepatan dengan 450 Hijriah dan wafat pada tahun 1111 Masehi, yaitu 505 Hijriah. Nah, kemudian mazhab Imam Al-Ghazali dalam teologi menganut kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah. Sedang mazhab dalam fikih beliau menganut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi dalam teologi, dalam ketauhidannya beliau menganut Asy'ariyah dan pada ranah fikihnya beliau menganut Syafi'iyah. Selain itu Imam Al-Ghazali ada banyak pertanyaan begini. Loh, bukannya Imam Al-Ghazali itu namanya Abu Hamid? Bukan. Abu Hamid itu kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan kunyah. Jadi Imam Al-Ghazali itu punya anak yang namanya Hamid. Ya, Hamid. Tapi beliau meninggal. Hamid ini meninggal. Jadi untuk mengenang si Hamid ini banyak yang menjuluki Muhammad atau Imam Al-Ghazali ini dengan Abu Hamid. Jadi ada banyak versi. Ada yang Abu Ja'far karena salah satu nama anaknya itu Ja'far. Tapi yang terkenal memang Hamid. Jadi banyak yang mengatakan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu kunyah kalau dalam ilmu bahasa Arabnya. Kemudian Imam Al-Ghazali juga dijuluki Hujjatul Islam sebab kehebatan beliau membangun hujjah atau argumen untuk menjelaskan ajaran-ajaran Islam, baik itu kalam, fikih hingga tasawuf. Bahkan beliau juga menggunakan salah satu karyanya yang untuk berargumen mengenai filsafat ya, yaitu Tahaffudzul Falasifah. Kemudian salah satu guru Imam Al-Ghazali paling berpengaruh ialah Imam Haromen. Imam Haromen ini juga termasuk Syafi'iyah, ulama yang bermazhab Syafi'i atau biasa dikenal dengan Imam Al-Juwaini yang merupakan pakar dalam usul fikih. Next, Bang. Sekarang karya-karya Imam Al-Ghazali. Menurut penelitian Dr. Abdurrahman Badawi, salah satu ulama kontemporer dari Mesir ya, beliau melalui bukunya yaitu ensiklopedia kitab karangan Al-Ghazali yang berjudul kalau nggak salah Mu'allafatul Ghazali. Saya juga punya PDF-nya, bahwa dari 224 kitab yang beliau teliti terdapat perincian sebagai berikut. Jadi Abdurrahman Badawi ini mengumpulkan kitab-kitab yang dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali ini, yaitu semuanya ada 224, tapi tidak semuanya karangan orisinal dari Imam Al-Ghazali. Ini perinciannya. Yang pertama, kitab nomor 1 sampai 72 merupakan kitab yang terkonfirmasi secara valid sebagai karangan orisinal milik Imam Al-Ghazali. Jadi di ensiklopedia kitab karangan Al-Ghazali ini
diurutkan nih dari karangan 1 sampai 72 ini benar-benar asli karangan Imam Al-Ghazali. Kedua, kitab nomor 73 sampai 95 diragukan validitasnya. Nah, ini benar apakah karangan Imam Al-Ghazali atau bukan. Yang ketiga, kitab 96 sampai 127 dimungkinkan secara asal dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Bagian ini didominasi oleh kitab tentang sihir, jimat, dan ilmu metafisika dan supranatural yang kaitannya dengan perdukunan lah ya, perdukunan, perangkat ilmu perdukunan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kitab nomor 128 sampai 224 merupakan potongan kitab asli karangan Imam Al-Ghazali yang ditulis ulang dengan judul yang baru. Seperti kitab Siam yang sering dikaji dalam lingkungan pesantren saat Ramadan ya, biasanya itu kitabnya tipis. Kitab ini merupakan potongan kecil dari magnum opus atau karya populernya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Next, Bang. Ini salah dari 72 kitab yang terkonfirmasi orisinal karangan Imam Al-Ghazali. Ini adalah beberapa kitab karangan beliau dalam beberapa bidang. Dalam bidang usul fikih, kitab Al-Mustashfa fi Ulmi Usul, ada Tahdzibul Usul. Nah, itu kitab usul fikih. Dalam bidang filsafat, beliau juga menulis kitab Maqasidul Falasifa, kitab Tahaffutul Falasifa, kitab Al-Mumkit Ad-Dalalah, ada lagi kalau nggak salah Mi'yarul Ilmi fil Mantiq, ilmu mantek juga beliau karang. Dalam bidang fikih juga tidak ketinggalan nih, beliau juga ahli fikih selain kita ahli tasawuf. Ada kitab Al-Wasit, kurang lebih beliau kitab Al-Wasit ini 4 jilid. Ada kitab Al-Wajiz, ringkasan dari kitab Al-Wasit itu tersebut. Terus ada lagi Fatwa Al-Ghazali. Dalam bidang tasawuf ada amal nasihat, lain-lainnya ada Faisal Al-Tafriqiyah. Nah, ini kitab Faisal Al-Tafriqiyah ini yang biasa dikaji oleh Gus Ulil Absar Abdallah kemarin. Saya juga mengikuti tapi sekarang sudah khatam. Ada Mishkatul Anwar, Tafsir Al-Yaqut Al-Ta'wil. Tafsir Al-Yaqut Al-Ta'wil ini tafsir tapi tidak full ya, tidak full Al-Qur'an. Cuma beberapa juz saja ini. Tafsir Al-Yaqut Al-Ta'wil. Dari 224 atau 72 kitab yang terkonfirmasi orisinal karangan Imam Al-Ghazali ini, kitab Minhajul Abidin yang akan kita kaji ini merupakan karya terakhirnya, karya terakhir Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu kan perjalanan intelektualnya sungguh luar biasa. Dari beliau belajar filsafat, kemudian beliau mendalami fikih, bahkan beliau mendalami usul fikih, terus tafsir, mantek dan lain sebagainya. Kemudian merasa haus dalam diri beliau, sehingga beliau suatu ketika berkontemplasi atau beruzlah, sehingga mengarang kitab Ihya Ulumuddin diantaranya. Itu setelah beliau uzlah, setelah beliau merasakan kehampaan dalam diri beliau, setelah pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa beliau pelajari, sehingga sampai pada satu titik beliau merasa keilmuannya yang luar biasa itu tidak ada gunanya, sampai beliau uzlah dan menulis kitab Ihya Ulumuddin ini. Dan yang terakhir sebelum Imam Al-Ghazali wafat ini, beliau menulis kitab Minhajul Abidin. Nah, kitab Minhajul Abidin ini juga sudah disyarahi, ya, juga disyarahi menjadi 2 jilid. Disyarahi itu dikomentari oleh salah satu ulama dari Indonesia, asli dari Indonesia, asal Kediri, Jawa Timur, yaitu kitab Sirajut Thalibin, kalau teman-teman pernah dengar. Itu karangan Syekh Ihsan Jambes. Menurut teman-teman saya di Al-Azhar, kitab Sirajut Thalibin ini adalah bahan bacaan wajib bagi
teman-teman mahasiswa di Al-Azhar ya, yang jurusan tasawuf. Ini kitab Sirajul Talibin. Ini asli karangan orang Indonesia, asal Kediri. Makamnya sekitar berapa kilometer dari kota. Oke, lanjut Bang. Sekarang kita mulai masuk pada pembahasan Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin. Sebelumnya, apa sih makna atau arti dari kitab Minhajul Abidin ini? Minhajul Abidin terjemah literalnya, terjemah kasarannya itu metode menjadi para hamba. Tapi saya kurang cocok nih sama terjemahan ini, metode menjadi para hamba. Kata abidin merupakan derivasi jamak dari kata abid. Jadi abidin ini para hamba. Kalau abid satu hamba. Kata abid sendiri merupakan isim fa'il yang artinya sebagai subjek. Kalau dalam bahasa Arab, isim fa'il itu adalah subjek, pelaku. Bentuk dasar abid adalah abadah yang berarti menyembah. Sedangkan kata ibadah merupakan bentuk isim masdar yang artinya penyembahan. Jadi abadah, ya'budu, abid. Abadah itu menyembah. Maka perspektif yang harus dipasang untuk membaca kitab ini adalah sudut pandang manusia sebagai subjek yang secara vertikal memenuhi kewajibannya kepada Allah melalui jalan ibadah. Jadi kitab ini berbicara kurang lebih ya, menurut saya kitab ini itu berbicara soal metode atau bagaimana sih menjadi seorang hamba yang profesional di hadapan Tuhan. Jadi Imam Ghazali menawarkan nih melalui kitab Minhajul Abidin, bagaimana cara-cara, bagaimana metode menjadi seorang hamba yang profesional menurut Allah. Nah, itu kurang lebihnya ada di kitab Minhajul Abidin. Nah, itu sekilas mengenai pengenalan kita dari kata Minhajul Abidin. Kemudian latar belakang beliau menulis kitab Minhajul Abidin ini apa ya? Yang pertama-tama Imam Al-Ghazali, ini juga dijelaskan dalam kitab Minhajul Abidin ini, menjelaskan mengenai pentingnya seorang hamba melakukan ibadah. Karena ibadah ini ya merupakan perintah langsung dari Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayatnya kan sudah banyak yang hafal. Wa ana rabbukum fa'budun. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan kata Allah, saya itu Tuhanmu, maka sembahlah saya. Itu ayat yang paling luar biasa. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan satu lagi yang sangat penting bahwa buah dari ilmu adalah ibadah. Apapun ilmunya, baik itu ilmu yang kaitannya dengan agama maupun ilmu yang berorientasi pada tanda petik duniawi. Contoh ilmu yang orientasinya duniawi, tapi yang kayak ilmu duniawi tapi itu bernilai ibadah. Contoh membuat nuklir, ya. Membuat nuklir itu kan ada ilmunya sendiri. Tapi kalau seumpamanya nuklir itu dikembangkan untuk pembangkit listrik, nah itu bernilai ibadah. Kalau seumpamanya memang meyakini kalau itu ibadah atau orang mukmin lah minimal yang membuat nuklir itu. Terus latar belakang Imam Al-Ghazali menulis Minhajul Abidin ialah Imam Al-Ghazali pasca melangsungkan kontemplasi, pasca melangsungkan uzlah, menyendiri, menyadari bahwa ibadah itu berat dan cukup berbahaya. Maka Al-Ghazali memikirkan apa saja kira-kira ilmu dan amal yang diperlukan bagi seorang hamba agar sukses dan berhasil menempuh jalan ibadah. Mengapa ibadah itu berat dan cukup berbahaya? Karena kita menyadari lah, mau sholat tarawih saja yang 20 sama 8 rakaat, ya kan? Pilih yang 8 rakaat, itu pun masih berat, ya kan? Saya sendiri juga menyadari. Dan juga berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena ada celah-celah untuk
ibadah itu. Contoh riya, ujub, sombong dan lain sebagainya. Melihat orang-orang yang tidak sholat raweh contohnya, itu kita itu ada sedikit kesombongan. Baikan saya ini, dia itu tidak sholat raweh, saya masih bisa sholat raweh. Itu sombong, itu sudah merusak merusak ibadah tarawih itu, sia-sia itu. Nah, menurut Imam Ghazali itu ibadah itu berat dan cukup berbahaya. Maka Al-Ghazali memikirkan ini dengan mengarang kitab Minhajul Abidin ini supaya agar sukses dan berhasil dalam menempuh jalan ibadah. Next, Bang. Karena gini teman-teman, problemnya menurut Imam Al-Ghazali itu umur kita itu kan tidak panjang lah. 60 sampai 70 tahun lah. Sedangkan perjalanan seorang hamba menuju Tuhan ini sangat banyak dan sangat melelahkan, teman-teman. Coba kita hitung, teman-teman. Umur kita itu 60 sampai 70 tahun ya. Sehari kita ibadah sholat saja hanya 5 kali. Itu paling minimal ya. Minimal. 1 kali sholat 1 jam lah. Beserta wiridanya dan lain sebagainya. Berarti sehari 5 jam. Dari 24 jam, kita hanya meluangkan waktu untuk ibadah yang fardu saja ini ya. Jadi hitungan minimal. Itu cuma 5 jam. Sedangkan umur kita itu 60-70 tahun. Jadi apa ya? Ibadah selama 60 tahun, ibadah sehari 5 jam itu sangat kurang kalau menurut Imam Ghazali ya, bukan menurut saya. Ini juga dijelaskan dalam kitab Minhajul Abidin. Sangat kurang. Maka bagaimana ibadah yang 5 jam itu berkualitas lebih dari 67 tahun, 60 atau sampai 70 tahun kalau nilainya. Nah, ini beliau beri metode. Problem berikutnya ketakwaan yang berupa ibadah seorang hamba itu yang menjadi bekal untuk kita kembali ke Tuhan. Namun ibadah juga rentan untuk tidak diterima. Contoh, sholat di depan mertuanya sendiri. Ini ada potensi untuk tidak ikhlas. Saya yakin ya, kalau orang-orang yang baru menikah, kemudian sholat di depan mertua, kemudian suaranya dibagus-baguskan dan lain sebagainya. Ini potensi untuk tidak ikhlas itu mesti ada. Dan menurut Imam Al-Ghazali dan dalam kacamata tasawuf, sholat di sini itu tidak diterima karena tidak ikhlas. Padahal yang kita suguhkan kepada Tuhan itu tidak ada yang lain kecuali ibadah, kecuali ketakwaan kita kepada Allah. Al-Ghazali Al-Ghazali juga menekankan pentingnya memperhatikan ketaatan atau ibadah dari semua hal yang merusak amalan kita. Sebab penyakit yang menjangkit taat itu susah hilangnya dan begitu mengkhawatirkan. Ya itu tadi, sodakoh kepada orang-orang fakir miskin, tapi orientasinya hanya untuk pilih saya di 2024. Nah, itu orientasinya itu bukan orientasi utamanya itu bukan Tuhan, tapi ingin dipilih untuk menjadi caleg, presiden dan lain sebagainya. Ini kan kayak ibadah, tapi sebenarnya tidak ada nilai ibadahnya. Kalau dalam hadis itu kamin amalin yatasawwaru bi amalid dunia ya. Kamin amalin yatasawwaru bi amalid dunia. Banyak sekali yang sepertinya sepertinya beramal dunia tapi bernilai akhirat karena bagusnya niat. Contoh, masuk politik, lagi-lagi masuk politik, tapi ingin memperjuangkan kesejahteraan Islam, ingin memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini apa ya? Masuk politik kan kayak masuk ke duniawi, tetapi karena niatnya untuk mensejahterakan umat Islam, untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang
hubungannya dengan hukum Islam. Nah, ini bernilai ibadah. Begitu sebaliknya, min amalin yatafsawwaru fi amalil akhirah, banyak sekali yang kayaknya beramal akhirat tapi bernilai duniawi. Itu banyak sekali karena jeleknya niat. Banyak sekali orang yang kayaknya sholat, baca Quran, atau bersodakoh, tapi tidak ada nilainya karena ingin diuji, ingin ada balasan dan lain sebagainya. Ini menurut Imam Al-Ghazali itu ibadahnya itu batal. Nah, itu. Al-Ghazali memberi penjelasan dalam kitab ini tentang hal-hal yang rinci dan mendalam yang bersumber dari pengalaman spiritual yang beliau alami sendiri. Nah, itu. Jadi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kitab Minhajul Abidin dan beberapa kitab yang berhubungan dengan tasawuf ini beliau tulis setelah beliau mengalami keresahan dalam kehidupan setelah belajar lama. Setelah beliau menjadi rektor, beliau kan pernah jadi rektor di Universitas Nidomia. Kemudian beliau merasa sia-sia ilmunya, sehingga beliau berkontemplasi, berangan-angan, menjauhkan diri dari sosial, sampai beliau menuliskan kitab Ihya Ulumuddin, kitab Bidayatul Hidayah, dan ini kitab Minhajul Abidin ini. Next, Bang. Nah, sekarang kita masuk ke sistematika kitab Minhajul Abidin ini. Kitab Minhajul Abidin ini kurang lebih kalau punya saya, cetakan saya itu sekitar 200 atau 300 atau 400 halaman. Tapi secara umum sistematika, bentar ya teman-teman, HP saya lowbat. Jadi saya lanjutkan. Kitab Minhajul Abidin ini kalau kurang lebih ya, kalau tidak salah itu 300 atau 400 halaman. Tapi sistematika secara umum kitab Minhajul Abidin ini menjelaskan beberapa tahapan untuk menjadi seorang hamba yang profesional. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang tantangan ilmu. Kedua, tantangan taubat, tantangan awabik atau godaan-godaan. Kemudian ada tantangan awarid dalam ilmu, kemudian taubat, kemudian kita sukses untuk dari godaan-godaan. Kemudian ada rintangan, ada lagi pendorong atau dorongan dalam yaitu bawais, ada lagi celah ibadah, dan yang terakhir ditutup dengan syukur. Imam Al-Ghazali menariknya ini ya, bukan hanya di kitab Minhajul Abidin, di kitab Ihya Ulumuddin juga modelnya itu setelah beliau menjelaskan banyak mengenai apa itu ilmu, kemudian beliau itu memberi sebuah kayak tanya jawab gitu. Tanya jawab apa itu ilmu yang harus dipelajari, apa saja batas-batasannya ilmu yang kita pelajari. Itu hampir di semua kitabnya. Tidak semua sih, hampir semua kitabnya. Ada di Tahaffutul Falasifah juga begitu. Ada di Minhajul Abidin juga begitu. Apalagi di Ihya ya. Di Ihya bahkan beliau banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kala kita sebagai seorang awam itu mempertanyakan. Kayak ada orang yang mempertanyakan kepada Imam Al-Ghazali gitu. Next, Bang. Yang pertama, sistematika yang pertama, penjelasan pertama dalam kitab Minhajul Abidin ialah tantangan ilmu. Kita tahu bahwa ilmu dan amal adalah korelasi yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Tetapi dalam hal ini Imam Al-Ghazali memprioritaskan ilmu daripada amal. Mengapa ilmu ini penting sekali, teman-teman? Karena kalau kita beramal, kalau kita puasa, tapi tidak mengerti cara, rukun, syarat, apa-apa yang membatalkan puasa, itu sia-sia.
Kalau kita ada pertanyaan nih baru-baru ini ke saya pribadi, Mas, kalau niatnya orang puasa fardu di jam 6 pagi itu gimana? Gitu. Saya langsung menanyakan, ini jam malamnya udah niat belum? Belum. Jadi niat puasanya itu jam 6 pagi. Kalau menurut menurut Syafi'i ya ini batal. Ini kan sebuah problematika ya. Jadi tidak semua umat Islam itu yang menjalankan ibadah, yang menjalankan amal. Ternyata banyak yang belum mengetahui rukun dan amal, rukun dan syarat-syarat puasa, rukun dan syarat-syarat amal. Itu mengapa Imam Al-Ghazali menempatkan yang pertama, pentingnya ilmu. Meski ilmu punya prioritas lebih daripada ibadah, teman-teman, seperti yang poin pertama itu, namun dalam kitab Minhajul Abidin ini, Imam Ghazali juga mewanti-wanti kalau keduanya itu bukan berarti oposisi biner, kalau menurut saya. Jika seorang telah alim, lantas menganggap remeh ibadah, lalu meninggalkannya, itu tidak. Tapi ilmu dan amal ini harus berjalan, keduanya harus berjalan seimbang. Dalam hal ini, Al-Ghazali memberi peringatan metaforis, ilmu itu ibarat pohon, dan ibadah adalah salah satu buahnya. Kemuliaan itu ada di pohon, sebab pohon adalah pijakan pokok. Tapi pemanfaatan pohon ada pada buahnya. Ini kata-kata luar biasa yang menurut saya ada di kitab Minhajul Abidin itu. Strateginya ialah pada hadis Nabi, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin dan amal adalah pengikutnya. Next, Bang. Belum ke situ dulu ya. Saya menjelaskan tentang landasan rasional mengenai ilmu itu lebih prioritas daripada amal. Ilmu perlu dipelajari agar ibadah yang dilakukan oleh hamba dapat berhasil. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, contoh-contohnya selamat dan diterima oleh Allah. Jadi amal tanpa ilmu itu sia-sia. Kemudian penting berbicara ibadah seperti contoh tadi sholat puasa yang tidak ada niatnya itu batal, kemudian sholat yang hanya asal-asalan itu juga membatalkan. Itu semua sebenarnya ada ilmunya gitu. Tapi karena tidak dikuasai dahulu sebelum dia beramal, maka amalnya itu tertolak. Jadi pentingnya ilmu. Next, Bang. Ini adalah salah satu pertanyaan di pembahasan ilmu ini. Jika ada yang bertanya, ini menurut Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidinnya. Jika ada yang bertanya, ilmu apa saja yang wajib diketahui? Lantas sampai batas mana wajibnya mengetahui ilmu untuk ibadah? Ini Imam Al-Ghazali menyebutkan yang pertama ilmu tauhid. Mengapa ilmu tauhid? Karena ilmu tauhid ini adalah ilmu untuk mengenal mana yang kita sembah itu. Siapa yang kita sembah? Apa sifat-sifatnya? Nama-namanya itu di mana Allah itu berada dan lain sebagainya. Untuk batasan ilmu tauhid ini, batas saya mempelajari ilmu tauhid ini pokok-pokok agama, yaitu mengetahui bahwa hamba mempunyai Tuhan yang maha kuasa, maha berkehendak, maha hidup, dan lainnya tanpa kekurangan. Jadi ilmu tauhid ini batasannya itu kita hanya batasan ilmu tauhid kita itu mempelajari pokok-pokok agama yang memberikan kita pengetahuan bahwa kita itu mempunyai Tuhan yang maha kuasa, maha berkehendak, dan selain Tuhan itu tidak bisa sejajar dengan Tuhan. Itu intinya. Kemudian selain ilmu tauhid, kewajiban seorang muslim untuk mempelajari ilmu itu adalah ilmu tasawuf. Gitu. Ilmu tasawuf itu ilmu apa? Kalau saya baca di Minhajul Abidin itu adalah
sesuatu yang berhubungan dengan hati dan segala tindak tanduknya. Ilmu tasawuf itu mempelajari tentang mempelajari tentang bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, bagaimana kita menjaga ibadah agar terhindar dari riya, pamer, agar terhindar dari ujub, agar terhindar dari sombong. Untuk batasan ilmu tasawuf, yaitu sampai kita itu mengetahui apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang terkait dengan amal hati, sehingga hamba bisa sampai pada pengagungan Allah dengan sifat ikhlas secara total. Termasuk ilmu dalam tasawuf adalah ikhlas itu ya, murni hanya untuk Allah. Bahkan yang berorientasi dengan akhirat pun kita jauhkan. Kalau ikhlas tingkat tinggi ya, kita ibadah kalau masih mengharapkan surga, masih mengharapkan agar selamat dari neraka, itu masih belum ikhlas kalau menurut Imam Al-Ghazali. Jadi ikhlas itu murni hanya untuk Allah. Kita puasa masih mengharapkan surga, ingin masuk surga dan selamat dari neraka. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu masih belum pada level ikhlas. Apalagi kalau yang remeh-remeh ya, kita sholat hanya ingin dipuji, kita bersedekah hanya ingin dipuji, itu masih jauh dari kata ikhlas. Itu ilmu yang kedua, ilmu tasawuf. Kemudian kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari ilmu yaitu ilmu fikih. Ya, ini sudah banyak lah yang mengerti. Batasannya kita mempelajari ilmu fikih itu apa? Yaitu apapun yang wajib dilakukan dan apapun yang harus ditinggalkan terkait amal lahir yang semuanya terangkum dalam ilmu fikih. Kalau tadi ilmu tasawuf itu kita mempelajari ilmu-ilmu hati, ilmu-ilmu batin, kalau ilmu syariat ini mempelajari ilmu-ilmu yang kaitannya dengan lahir. Itu sebabnya banyak sekali fuqaha dan tasawuf itu tidak sefrekuensi, teman-teman. Antara ulama fikih dan ulama tasawuf itu sering berdebat. Karena tujuan awalnya itu sudah beda. Kalau ilmu fikih itu ulama-ulamanya membahas tentang lahiriah, kalau ilmu tasawuf ulama-ulamanya itu membahas tentang kebatinan. Jadi tidak bisa klop ini. Maka sering sekali ada perdebatan di antara ulama keduanya. Next, Bang. Yang kedua yaitu tantangan taubat. Jadi sistematika dalam kitab Minhajul Abidin itu yang pertama tadi tantangan ilmu. Bagaimana seorang muslim itu harus mempelajari ilmu, harus menguasai ilmu fikih, harus menguasai ilmu tauhid, harus menguasai ilmu tasawuf. Yang kedua ini setelah kita mendapatkan ilmunya, kemudian kita harus bertaubat. Jika ilmu sudah didapat, maka selanjutnya tantangan di mana seorang hamba harus mempersiapkan diri agar bersih saat melaksanakan ibadah, yaitu melalui jalan taubat. Mengapa taubat ini disertakan? Karena yang pertama, mendapat pertolongan untuk melaksanakan ketaatan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ini, beban dosa itu membelenggu. Dosa itu kalau seorang hamba masih mempunyai dosa, kemudian sowan, kemudian beribadah, kemudian menghadap ke Tuhan, itu menurut Imam Ghazali tidak pantas. Seperti apa contohnya? Contoh, ada orang yang tidak mandi seminggu, gitu. Tidur mulu, mager, keluar, mau ngapa-ngapain itu enggak mau. Kemudian diajak kencan gitu, diajak kencan sama ceweknya, langsung berangkat tidak mandi. Mesti yang ceweknya itu gimana kalau menurut teman-teman? Tidak akan malah benci kalau menurut saya. Itu salah satu contoh kalau menurut saya itu. Jadi seorang hamba yang kalau mau beribadah kepada
Tuhan, seorang hamba yang mau berhadapan dengan Tuhan, melakukan sholat, itu harus taubat dulu. Karena kita itu mau sowan, kita itu mau menghadiri undangan Tuhan. Yang kedua, alasannya mengapa taubat itu penting. Agar ibadah yang ia lakukan dapat diterima oleh Allah. Contohnya, ya hampir sama ini dengan yang pertama. Contoh kita diundang oleh presiden nih. Kita itu harus membersihkan dulu, baik itu jasmani kita, badan kita, pakaian kita, dan lain sebagainya. Nah, ini kita mau menghadap ke Tuhan, mau sholat. Maka kita selain suci secara lahiriah yang kaitannya dengan fikih, juga suci secara batiniah. Kita harus bertaubat dari dosa-dosa yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu tantangan tobat. Next, Bang. Kemudian ada pertanyaan, apa saja klasifikasi dosa dan mekanisme penebusannya? Menurut Imam Ghazali, yang pertama, dosa karena meninggalkan kewajiban. Seperti sholat fardu, tidak puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Maka cara penebusannya adalah dengan mengqadainya. Yang kedua, dosa yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, vertikal. Seperti minum khamr, berzina, dan lain sebagainya. Merasa bangga diri dengan apa yang dilakukan, merasa bangga diri dengan amal ibadahnya. Ini termasuk dosa yang hablum minallah ya teman-teman. Kalau minum khamr itu berkaitan dengan fikih, kalau bangga diri, ujub, sombong itu berhubungan dengan tasawuf. Maka cara penebusannya dengan menyesali dan bertekad tidak mengulangi. Kemudian itu hablum minallah. Yang ketiga ini hablum minan nas, secara horizontal, secara sosial. Ini merupakan jenis dosa yang merepotkan teman-teman dan sulit dilakukan penebusannya, ini sulit. Sebab selain kita bertobat kepada Allah, kita juga harus meminta maaf dan meminta ridho kepada orang yang pernah kita sakiti. Kita sering studi tokoh nih, kita sering gibahin orang. Nah, untuk menebus dosanya itu, selain kita bertobat kepada Allah, kita juga harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita gibahin. Oke, next Bang. Itu yang kedua, tadi yang kedua. Sekarang tantangan awaik atau godaan. Ini sampai jam berapa ya? Ya. Kita mungkin batas sampai jam 4 lah. Wis. Oke. Itu dua, ya saya teruskan ya Bang. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua pentingnya ilmu, yang kedua sebelum kita menghadap ke Tuhan kita harus bertobat dulu. Kemudian yang ketiga ini tantangan awaik, kata Imam Ghazali ini awaik. Kalau saya menerjemahkan itu godaan. Seorang hamba jika telah melewati tantangan taubat, hatinya mudah tergerak untuk melakukan amal ibadah. Kalau menurut Imam Ghazali, efek taubat sendiri menjadikan seseorang takut pada dosa dan ingat akan Allah untuk melakukan ibadah. Namun saat ia merasa nyaman dengan amal ibadah yang dia lakukan, baru ada tantangan awaik ini. Baru tantangan awaik ini muncul. Apa saja tantangan awaik ini? Yang pertama ialah dunia. Ya, dunia ini. Apa itu yang dimaksud dunia itu? Sesuatu yang tidak punya nilai manfaat bagi kepentingan akhirat. Nah, ini diperinci nih. Menurut Imam Ghazali, dunia itu bukan sesuatu yang sifatnya bumi, bukan. Menurutnya. Bagi Imam Ghazali, karakter dunia itu apabila, ini menurut Imam Ghazali ya, dalam kitab Minhajul Abidin itu, karakternya apabila dikejar, ia lari. Apabila dijauhi, ia mengejar. Ya. Bahasa generasi Z-nya itu saat dibutuhkan ngeghosting, saat dicuekin malah ngode-ngode gitu ya. Kalau bahasanya anak-anak sekarang. Kan jengkelin ya. Itu karakter dunia.
cara menolaknya gimana? Cara menolak tantangan atau godaan dunia ini tidak lain yaitu dengan zuhud atau menghindari dari dunia itu sendiri. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, zuhud ini bukan berarti kita miskin. Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali ini, zuhud itu benar menjauhi dunia, tapi tidak berarti kita miskin, tidak berarti kita berpakaian yang tidak pantas, bukan berarti kita menjauhi dunia secara dohir, tidak punya uang, tidak bekerja, tidak hanya di rumah saja. Jadi tidak bekerja, ditanyain, ngapain kamu tidak bekerja? Saya ingin menjauhi dunia, saya ingin tidak bersinggungan dengan dunia. Itu salah menurut Imam Ghazali. Itu menurut Imam Ghazali, zuhud seperti itu kurang tepat. Kurang tepat. Zuhud di sini itu orientasinya ada di hati. Jadi meskipun kita bekerja, meskipun kita mengumpulkan harta yang banyak, tapi orientasi dunia itu untuk akhirat, maka dunia itu bukan godaan, teman-teman. Contoh, saya punya uang 10 juta. Hasil saya bekerja. Kemudian saya ikut serta dalam filantropi online dan lain sebagainya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini bagus. Ya. Bukan berarti orang zuhud itu menghindari atau menjauhi dunia, tidak. Menjauhi dunia secara dohir ya teman-teman. Yang dimaksud zuhud di sini yaitu hatinya itu tidak hatinya itu tidak keduniawiannya itu di hatinya tidak ada gitu. Jadi apa tanda-tanda orang di hatinya itu tidak ada dunia? Dia itu loman. Bahasa loman itu apa ya? Yang dianggap sufi, kemudian dia secara fashionnya itu acak-acakan, menurut Imam Ghazali masih diragukan kesufiannya. Gitu. Karena sufi yang sebenarnya itu ketika dia bergelimang harta, tetapi hatinya itu tidak terpengaruh dengan harta tersebut, sehingga hartanya itu menjadi jembatan dia antara dia dan Tuhan. Singkatnya begitu. Itu godaan pertama, hamba. Godaan yang kedua, makhluk atau manusia. Jika counter atau cara melawan godaan dunia dengan melalui laku zuhud, maka cara mengatasi makhluk sebagai godaan kedua ini adalah dengan laku uzlah, atau bisa diartikan berkontemplasi, menjauhi dari sosial. Nah, praktek uzlah bisa berupa pengasingan diri dari masyarakat untuk sementara waktu atau waktu yang lebih lama, menurut Imam Ghazali. Tujuannya untuk memperdalam pengetahuan agama, menghindari godaan atau gangguan dari dunia luar yang dapat merusak kualitas spiritual seseorang. Karena begini, kalau saya amati dari pernyataan Imam Al-Ghazali ini ya, kalau kita sering berbaur dengan manusia, itu kita tidak akan lepas dari sakit hati. Contoh, ada orang yang mengejek kita, itu kan sering kita merasa sakit hati. Nah, itu tidak sulit untuk dihindari. Itu pentingnya uzlah atau berkontemplasi, menyendiri. Jadi salah satu syarat jadi wali itu memang, syarat menjadi kekasih Tuhan itu memang uzlah ini menurut Imam Ghazali. Menjauhi sosial. Tapi itu kalau di kitab Minhajul Abidin ya, tapi itu uzlah tingkatan pertama. Ada uzlah yang tingkatan kedua. Dia itu tingkatan yang lebih tinggi dari uzlah yang pertama itu. Dia itu tetap membaur kepada
membaur dengan manusia lainnya, masih bergaul, masih banyak relasinya, tetapi hatinya tetap mengingat Allah, tetap tidak ada, intinya itu ketika dipuji tidak terbang, ketika diajak tidak tidak merasa sakit ya. Jadi sosialnya bagus, ritualnya bagus. Kalau dalam bahasa Gusmus dalam bukunya itu saleh ritual, saleh sosial. Jadi tetap bergaul dengan manusia, tapi dalam hatinya juga tidak membaur dengan manusia. Itu sulit banget ya, secara lahir membaur dengan manusia, tetapi secara batin dia tetap beribadah dengan Allah. Itu kalau dalam bukunya Gusmus itu kan saleh ritual dan saleh sosial. Next, Bang. Oh, belum ya? Belum. Belum. Yang ketiga yaitu godaan setan. Nah, godaan setan ini kalau menurut Imam Al-Ghazali bukan. Godaan pertama, kedua, dan ketiga, godaan duniawi, godaan makhluk, godaan setan ini eksternal, dari luar. Tapi yang godaan keempat ini, nafsu, itu dari dalam diri kita sendiri. Godaan dunia dengan menjauhkan diri dari dunia. Godaan makhluk mengasingkan diri dari makhluk. Godaan setan dengan memerangi setan. Namun godaan nafsu ini dengan memaksa nafsu untuk melakukan ketakwaan. Nafsu itu paling susah hambatannya teman-teman. Karena dalam diri kita sendiri. Jika nafsu mati, maka ruh tidak bisa apa-apa. Nafsu itu pada dasarnya tidak punya keinginan. Kalau menurut Imam Ghazali, nafsu itu tidak punya keinginan untuk beribadah. Watak nafsu itu berlawanan dengan kebaikan dan condong pada yang enak-enak saja. Makan, minum, terus makan, minum, terus melakukan hubungan intim dan lain sebagainya. Pokok nafsu itu cenderung pada sesuatu yang enak-enak saja. Cara memeranginya nafsu gimana? Cara memerangi nafsu itu dengan takwa kalau menurut Imam Ghazali. Oleh karena itu nafsu butuh alat kendali, yaitu namanya takwa, agar mudah diajak beribadah. Menjauhi hal-hal yang takwa ya, menjauhi hal semua yang diperintahkan dan menjauhi melakukan semua yang diperintahkan dan menjauhi sesuatu yang dilarang. Next, Bang. Kemudian tantangan berikutnya yaitu awarid. Jika takwa sudah mulai kuat, kemudian akan muncul tantangan berikutnya berupa awarid atau rintangan. Ia datang dan menyulitkan hamba di tengah-tengah perjalanannya. Ia pasti ada dan selalu ada di sekitar hamba. Awarid ini ada 4 macam, yaitu rezeki yang nafsu menuntut hamba untuk memenuhinya. Contoh begini, kita sudah melakukan ibadah nih, sudah tenang, hatinya sudah stabil. Tapi sudah menikmati ibadah kita lah. Lalu kepikiran, biaya beasiswa gimana ya? Kok belum cair-cair gitu. Ini mau hari raya nggak ada uang, nah gitu. Sebenarnya sholatnya itu sudah stabil, sudah tidak tergoda dengan apa-apa. Tapi rezekinya itu masih belum stabil. Itu kan menjadi kepikiran gitu ya. Beasiswa kok belum cair-cair gimana ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, khawatir pada sesuatu yang diinginkan atau ditakuti, padahal tidak tahu sesuatu itu baik atau tidak bagi sang hamba. Nah, contohnya sudah bagus mengabdikan diri untuk umat, lalu dia kepikiran, merasa takut, ini besok masa depanku gimana kalau gini doang. Sudah bagus dia itu menjadi kiai di salah satu tempat, tapi dia punya pikiran, kalau gini doang, masa depan saya tidak cerah, saya harus pindah nih. Nah, itu adalah
salah satu rintangannya orang yang sudah mapan dalam ibadahnya, sudah stabil. Kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, kesulitan dan musibah yang mendatangi hamba dari berbagai arah. Musibah itu segala sesuatu yang membuat susah dan galau. Sudah sholatnya enak, hatinya sudah stabil, ibadahnya sudah tidak ada gangguan lah kalau menurut saya. Tapi ada bencana gitu. Untuk anaknya meninggal, nauzubillah min dzalik ya. Apa ada salah satu saudara yang meninggal atau orang tuanya yang meninggalnya, itu kan menjadikan hati kita itu goyah gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, qodoknya Allah, yang mana nafsu selalu condong pada ketidakpuasan. Itu yang keempat ini hampir sama dengan 1, 2, 3 itu ya, karena urusannya dengan qodok. Terus next Bang, untuk menghadapi awarid ini atau rintangan ini, strateginya menurut Imam Al-Ghazali ini adalah tawakal dan pasrah dengan semua rizki yang ada. Jika sudah dapat mengatasi 4 awarid di atas, maka ada masa di mana nafsu menjadi sangat malas dan lemah untuk melakukan kebaikan. Dia condong pada kemalasan, kenyamanan, kesenangan. Bahasa anak mudanya sekarang itu, kalau bahasa Jawanya, kelemar-kelemer ya. Maka dari itu butuh bantuan, butuh tantangan selanjutnya, yaitu bawais atau penyemangatnya. Jadi manusiawi sekali lah ini. Kalau kita sering ibadah, biasanya kan merasa kuliah atau cara untuk mengembalikan penyemangat. Next Bang. Penyemangat itu dalam Imam Al-Ghazali diletakkan pada bab kelima, penyemangat. Menurut Imam Al-Ghazali, bawais ini, penyemangat ini layaknya supir yang bekerja untuk mengendalikan dan mengekang nafsu yang condong pada hal negatif. Bawais ini berupa 2 hal, yaitu roja dan itu mengharaplah pada ibadah sehingga mengiring membangkitkan nafsu untuk senang kembali melakukan ibadah. Itu roja. Sedangkan itu enggak ada ya. Itu khauf ya teman-teman. Yang kedua itu khauf. Jadi maksud khauf adalah takut akan siksa Allah sehingga dapat mengekang dan menjauhkan nafsu dari maksiat. Nah, ini alternatif dari Imam Al-Ghazali untuk menangani bawais ini. Itu roja dan khauf. Roja itu artinya berharap, kalau khauf itu takut akan siksa sehingga dia menjauhkan diri dari maksiat. Jika roja dan khauf dapat dijalankan, maka ibadah akan jadi kokoh kalau menurut Imam Ghazali dan mudah istiqomah. Tapi ingat teman-teman, setelah itu ada 2 penyakit yang akan merusak ibadah, yaitu riya, pamer, dan ujub, membanggakan diri, yang dapat menghanguskan nilai ibadah sekaligus. Nah, untuk menghindari riya dan ujub ini, maka butuh tantangan selanjutnya. Imam Al-Ghazali memberi tawaran selanjutnya untuk tidak riya dan ujub, yaitu tantangan qawadih, celah ibadah. Apa saja celah ibadah yang menjadikan ibadah kita rusak atau malah bahkan hangus, tidak ada pahala sama sekali? Yaitu yang pertama riya, pamer. Apa itu? Baca, rekam, posting. Itu kalau orientasinya ibadah bagus. Kalau orientasinya dakwah, mengajak saudara-saudara seiman lainnya, itu bagus. Tapi kalau orientasinya baca, rekam, posting, pamer, maka baca Al-Qur'annya itu tidak bernilai ibadah, malah bahkan tidak diterima.
Yang kedua, ujub, ingin dipuji orang. Kita sholat, kita membaca Quran, kita sodako, tetapi bangga dan ingin dipuji orang lain. Nah, ini salah satu penyakit yang bisa menghanguskan ibadah. Nah, itu dua inti dari kuwati ini. Kuwati ini butuh pada sifat ikhlas dan mengingat banyaknya anugerah yang telah diberikan oleh Allah dan meminta kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, tantangan syukur. Nah, jika sudah tuntas dengan tantangan ikhlas, kita sudah beribadah, kita sudah mempunyai ilmu, kemudian bertaubat, kemudian apalagi tadi terbebas dari godaan, kemudian ada rintangan, kemudian malas, ada penyemangat, terus ada celah ibadah yang berupa riya dan pamer. Yang terakhir, menurut Imam Al-Ghazali itu kita harus bersyukur. Jika sudah tuntas dengan tantangan ikhlas, akan timbul masalah baru, yakni seorang hamba rentan tenggelam dalam pemberian Allah. Kenikmatan, kemuliaan, kehormatan yang diberikan oleh Allah rentan membuatnya lupa dari diri sehingga kufur. Hamba jadi lalai, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Ini ia tidak lagi berkhidmat kepada Allah. Karenanya Allah akan melenyapkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Pada titik ini, seorang hamba dihadapkan pada tantangan terakhir, yaitu memuji dan mensyukuri nikmat Allah. Ia harus banyak mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada dirinya. Termasuk kita bisa melakukan ibadah, kita bisa menjauhi godaan-godaan, kita bisa terhindar dari riya, terhindar dari ujub. Itu kita harus mensyukuri, teman-teman, karena menurut Imam Al-Ghazali ini semuanya adalah pemberian dari Allah. Nah, ayatnya kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang terakhir, penutup kitab Minhajul Abidin. Pada penutup kitab ini, Imam Al-Ghazali memberikan kesimpulan yang cukup singkat mengenai detail dan idealnya perjalanan seorang menuju ke kesempurnaan menjadi seorang hamba. Setelah sekian panjang Imam Al-Ghazali paparkan mengenai metode menjadi hamba yang profesional di hadapan Tuhannya, Imam Al-Ghazali tutup dengan 4 poin yang seminimal mungkin bagi kita untuk mengamalkannya. Yang pertama yaitu ilmu. Seorang muslim, mukmin harus mempunyai ilmu. Harus mempunyai ilmu tentang ibadah, harus mempunyai ilmu tentang apa-apa saja yang harus dihindari sampai menimbulkan ibadah itu rusak. Itu yang pertama. Bahkan menuntut ilmu ini merupakan ibadah yang diwajibkannya sejak dia belum balik, kalau menurut Imam Ghazali. Jadi kan kalau sholat, puasa, banyaklah ibadah-ibadah itu yang diwajibkannya itu setelah balik, setelah berakal. Kalau menuntut ilmu, ini diwajibkannya itu sebelum dia balik. Kalau dalam hadis itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi ini juga masih perdebatan ya, itu hadis atau bukan. Kalau menurut saya itu bukan hadis. Sepanjang saya meneliti hadis tersebut, tidak ada dalam kitab-kitab hadis yang orisinal bahwa itu kayak perkataan bahasa Arab biasa gitu. Kalau menurut saya, keyakinan saya setelah saya melakukan penelitian terhadap hadis itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tapi poinnya adalah mencari ilmu itu setelah dia lahir sampai dia mati, tidak ada berhentinya. Itu yang pertama. Poin terakhir yang pertama dalam kitab Minhajul Abidin. Yang kedua yaitu beramal. Bagaimanapun juga ilmu harus diamalkan, teman-teman, agar tidak hanya sebatas wacana gitu. Hanya teori-teori saja, tidak ada praktek. Bahasa yang sering saya sampaikan itu, biasanya saya sering menyampaikan ini, agar ilmu itu hidup.
bagaimana kita menghidupkan ilmu gitu. Bagaimanapun ketika kita sudah paham teori memasak, maka tidak akan pernah menghasilkan makanan yang mempunyai citra rasa yang tinggi kalau tidak dipraktekkan atau diamalkan. Nah, ini yang biasa sering saya sampaikan pada forum-forum ya. Bagaimana kita menghidupkan ilmu. Jika sudah paham dengan konsep dalam tafsir, contoh yang kedua ya, maka untuk menghidupkan konsep ini harus diamalkan ke kehidupan sehari-hari. Contoh aqimus sholah, laksanakanlah sholat. Wa aqimus sholah, itu informasi. Kita mengetahui bahwa sholat itu wajib. Tapi ketika kita tidak melakukan sholat, maka itu hanya sebatas wacana, hanya sebatas teori, tidak hidup ilmu tentang kewajiban sholat itu tidak hidup. Nah, itu yang ketiga yaitu ikhlas. Setelah beramal, setelah kita mengetahui ilmunya, kemudian mengamalkannya, kita juga harus memperhatikan kualitas amal kita, yaitu hanya meskipun ini tingkatan tinggi ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ikhlas itu ibadah ingin selamat dari suka ingin beliau menilai justru yang menjadikan kemunduran umat Islam itu dari raja-raja itu yang yang berbuat dolim dan lain sebagainya. Jadi ada dua sudut pandang nih. Sudut pandang pertama menganggap bahwasanya orang Muslim itu jangan menjadi raja, jangan menjadi pemerintah presiden gitu. Karena presiden itu menurut Imam Ghazali di masanya, ini perlu digarisbawahi ya, di masanya itu presiden itu dolim. Gitu. Jadi ini menurut penentang Imam Al-Ghazali adalah sebuah kemunduran. Karena apa? Karena menganggap bahwa Imam Al-Ghazali itu melarang umat Islam menjadi penguasa menurut dalam kitab Ihya-nya. Tapi dari sudut pandang penggemar Imam Al-Ghazali, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah karena pada masanya Imam Al-Ghazali, presiden, pemerintah itu dolim. Itu dolim. Nah, untuk era sekarang, itu kayaknya kurang tepat sih kalau menurut saya pendapatnya Imam Ghazali, karena tidak bisa dipukul rata pemerintah itu dolim, tidak. Tapi justru melalui politik ini kita bisa memperjuangkan umat Islam, kita bisa memperjuangkan hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan Islam. Bagaimana kita bisa membuat undang-undang tentang LGBT contohnya ya, kalau kita tidak hadir di DPR untuk membahas begitu. Padahal LGBT sendiri dalam Islam itu dilarang. Gitu. Itu menurut dua sudut pandang. Gitu. Kurang lebihnya itu. Kemudian yang kedua mengenai pertanyaan mana tadi? Yang pertanyaan kedua gimana? Ibadah. Coba diulangi lagi. Ibadah sholat lebih baik kita taubat atau bersyukur. Ya. Jadi keduanya itu penting. Ketika kita akan, jadi sebelum beribadah, sebaiknya kita taubat dulu. Kalau dalam bahasa saya sendiri itu, sebelum sholat itu kan ada yang namanya wudhu wajib. Pakaiannya wajib bersihkan tempat, badan itu
dari najis. Tapi dari sudut pandang tasawuf, kita itu harus bersih dari semua dosa, dari ujub, dari karena tidak sedikit orang Muslim itu yang ngakunya Islam ya, tapi bisa beribadah sholat, baik itu sadar maupun tidak sadar, baik itu secara terang-terangan atau memang ada halangan lain. Contoh, kalau terang-terangan itu tidak sholat ya sudah sengaja. Kalau sholat kalau kita bisa sholat namun tidak sengaja itu ada. Contoh, kita ada halangan berupa safar. Kita ada halangan berupa sesuatu yang kita tidak bisa beribadah lah. Gitu. Jadi kita itu harus mensyukuri itu. Dan itu dilakukan setelah ibadah itu sendiri. Contoh, kita bisa menyisihkan harta kita untuk orang lain. Itu kan sesuatu yang sulit kalau menurut saya. Tapi ketika kita bisa menyalurkan sebagian harta kita untuk orang lain, kita itu harus bersyukur bahwasanya ini adalah ma'unah, ini adalah hidayah, ini adalah pertolongan dari Allah. Gitu. Karena tidak sedikit orang kaya itu juga pelit. Gitu. Kurang lebihnya begitu, Mbak Tata. Oke, itu mungkin tadi penjelasan dari Mas Romadhoni. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin memperjelas barangkali. Ya, jadi saya nggak berikan kesempatan untuk bertanya, tapi memperjelas boleh. Atau mau bertanya silakan. Ayo, yang lain teman-teman. Serius Bang, sampai jam 4 Bang? Waduh. Iya. Sudah haus ini ya. Luar biasa berarti ya dosen-dosen itu ya, ketika menerangkan menggebu-gebu dalam keadaan puasa gitu, luar biasa. Saya sendiri agak nggak kuat ini. Gimana teman-teman? Kayak ini loh, kayak dengerin dosen gitu loh. Berlebihan Bang Dua Tata ya. Kayak dengerin dosen kuliah, mantap. Calon dosen. Calon dosen. Amin. Oke. Bagaimana teman-teman? Ada yang bertanya? Atau kurang jelas dari pemaparan yang bulat kalau menurut saya ya? Nggak jelas kalau menurut saya. Saya cuma satu sana keluarnya. Bang Zul mau bicara nih? Enggak. Saya bilang tadi memang khusyuk kali mendengarkan Bang Iskandar tadi memang mantap. Ya. Bang, kita jalan-jalan aja Bang. Ke Blok M ya. Oke. Oke, ya. Baik, teman-teman, kalau memang tidak ada ya serius nih, nggak ada yang mau bertanya. Saya itu mengira kalau penjelasan tadi saya itu kurang jelas banget. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau semuanya. Silakan teman-teman yang lain, Bang Saiful, Arif, yang ini Mbak Multi, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, terkait dengan materi kita ya. Jadi ini sebenarnya satu rangsangan bagi kita sih sebenarnya dalam meningkatkan ibadah ya kalau saya. Jadi menjadi sebuah ini ya, rangsangan lah untuk ibadah kita itu betul-betul penting ditingkatkan ya, apalagi sekarang bulan Ramadan ya. Jadi memang sebenarnya mungkin ya, halo ya Bang, halo izin bertanya.
Silakan. Ya, Mas Ferdi. Mas Ferdi. Oke, terima kasih. Karena nggak ada yang bertanya, Mas saya Doni sedikit udah hatam ya bertanya. kayak gitu. Halo, suaranya kedengaran? Silakan Mas Ferdi. Ya, Kira-kira kedengaran, Bang. sebagai hamba, kita itu kan sekarang istilahnya berada di tataran yang filosofis ya. Karena kita belajar filsafat di sini. Nah, kira-kira menurut Mas Doni berdasarkan analisa dari kitab ini, kira-kira ideal kita sebagai hamba itu kira-kira yang disebut profesional tadi lebih ke penguatan ibadah yang sofistik atau seperti apa kira-kira? Kita itu beribadah itu kan biasanya kewajiban. Nah, ini mungkin yang belum terlalu disinggung, apakah ibadah itu menjadi kebutuhan itu loh. Akhirnya kan pada gilirannya kalau menjadi kebutuhan, nah itu sudah sofistik sifatnya. Tapi kalau masih menjadi kewajiban, saya kira ini ranahnya logis gitu loh. Karena ini bagian dari ajaran tekstual atau ajaran normatif dari agama itu sendiri gitu. Nah, itu kira-kira gimana menurut Mas Romadoni ini kira-kira? Dimensi atau idealitas kita itu sebagai hamba itu seperti apa kira-kira menurut Al-Ghazali? Ya. Mungkin seperti itu, Kalau, Mas Rama. Langsung saja, Mas. Silakan dilanjut. Ya. Kalau memang ini pembahasan yang sifatnya tasawuf ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu saya pernah mendengar dari salah satu guru saya yang luar biasa. Ini adalah salah satu guru saya yang menjadi sangat saya pegang teguh gitu ya. Jadi beliau pernah mengatakan alasan salah satu organisasi di Indonesia yang menjadikan dasar tasawufnya itu menggunakan Imam Al-Ghazali karena Imam Al-Ghazali ini selain beliau paham betul mengenai fikih sehingga menciptakan sebuah karya tadi, kitab-kitab fikih, beliau juga paham betul mengenai tasawuf. Itu poin pertama. Terus poin yang kedua, seperti yang tadi Bang Ferdi, belum masuk ke pertanyaan. Jadi mengapa salah satu organisasi di Indonesia, organisasi keagamaan di Indonesia memegang atau salah satu pedoman dalam bidang tasawufnya Imam Al-Ghazali? Karena Imam Al-Ghazali ini selain paham tasawuf juga selain paham fikih. Jadi dari beberapa karyanya termasuk Minhajul Abidin, apalagi di kitab Ihya Ulumuddin, beliau selalu mengaitkan antara fikih dan tasawuf, antara sisi lahiriah dengan sisi batiniah. Ada salah satu ungkapan ulama besar gitu ya, ulama tasawuf besar yang mengatakan bahwa fikih tanpa tasawuf jadi beramal lahiriah saja tanpa didasari dengan ilmu-ilmu yang bersifat kebatinan, itu mengarah seseorang kepada fikih tanpa tasawuf itu fasik, merusak. Jadi hanya lahiriah saja ini. Hanya lahiriah saja. Tanpa ada kualitasnya. Jadi ibadahnya itu tetap sah, tapi ada kemungkinan tidak diterima. Tapi sebaliknya juga, tasawuf tanpa fikih itu dikhawatirkan masuk kepada kafir zindik. Ini salah satu ungkapan sufi besar. Siapa? Abul Hasan Asyadzili. Bisa di cross check kalau salah. Kalau seingat saya itu Abul Hasan Asyadzili mengatakan bahwa fikih dan tasawuf ini tidak bisa dipisahkan. Seorang yang hanya beramal fikih tanpa tasawuf itu rusak, atau bahasanya Syekh Abul Hasan Asyadzili itu fasik. Tapi tasawuf tanpa fikih
itu bisa mengakibatkan seorang itu zindik. Karena tasawuf itu kan urusannya hati doang. Jadi saya mengartikan hanya mengingat saja tanpa diaplikasikan dengan sholat, tanpa diaplikasikan dengan zakat. Itu bisa mengakibatkan dia terjerumus kepada kafir zindik. Jadi hanya ingat doang nih di hati, tapi tidak diaplikasikan dengan sholat. Gitu. Terus masuk ke pertanyaan Bang Ferdi. Kalau esensi dari ibadah itu sendiri, kalau menurut saya ya, melihat dari kacamata tasawuf ini, yaitu sebuah kebutuhan kita kepada Allah itu sendiri. Kalau tasawuf gitu. Tapi kalau dari kacamata fikih itu memang sebuah kewajiban. Kita hanya sholat, ya kita sholat sudah kita sholat 5 waktu saja ya, 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, satu lagi apa? Subuh. Sudah berhasil rukun-rukunnya, sebelumnya juga sudah wudhu, badan, pakaian, tempat sudah suci. Itu sudah menggugurkan kewajiban. Tetapi apakah itu berkualitas? Belum. Secara lahiriah sudah bebas nih, kewajibannya sudah runtuh. Tapi apakah itu berkualitas? Belum. Karena ada kemungkinan dia masih belum ikhlas, dia masih riya, masih sombong, melihat orang lain yang belum bisa sholat itu contoh sombong dalam ibadah itu begini. Kita orang lain belum sholat, terus kita menganggap, dirinya itu lebih bagus daripada orang yang tidak sholat. Nah, menurut tasawuf ini, dia akan menghanguskan ibadah-ibadah lainnya, menghanguskan ibadah sholat itu, karena merasa sombong. Kalau bahasanya paling ekstrim itu pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gini, kepada orang kafir pun kita tidak boleh sombong. Karena apa? Karena kita tidak tahu nih orang kafir atau non-muslim ya, non-muslim itu tidak tahu akhir hayatnya orang non-muslim. Siapa tahu di akhir hayatnya non-muslim itu menjadi muslim gitu, karena taubat. Dan kita tidak pernah tahu nih kita sebagai seorang yang muslim, seorang yang taat, seorang yang sering mengamalkan ibadah, tidak tahu kalau di akhir hayat kita itu benar-benar memegang Islam kita. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jangan sampai sombong meskipun itu kepada orang non-muslim. Kalau di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan gitu. Jadi kualitas ibadah dari kacamata tasawuf itu, kita harus sangat memperhatikan kualitas ibadah kita, sehingga dari sisi fikih berhasil, dari sisi tasawuf juga berhasil. Kurang lebihnya begitu, Bang Ferdi. Oke, itu tadi mungkin Bang Ferdi bagaimana? Bang Ferdi, ada tanggapan atau sudah cukup? Mantap. Lanjut yang lain biar hidup diskusinya. Ya, silakan teman-teman yang Ini lain. direkam soalnya, guys. Ya. Jadi waktu kita ini sekarang menunjukkan 15.47, jadi masih ada. Masih lama, Bang. Aduh. Ya. Sudah 15.48 lah gitu. Jadi masih ada sekitar 12 menit. Gimana teman-teman yang lain? Ayo. Itu dari Ini chat, Bang. sekarang jumlah peserta kita ini 16 partisipan ya. Bang Saifulnya lagi ini izin, katanya ada Pertanyaan Mbak Tata di chat, Bang. Ya, ada chat. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Ramadhani dari chat. Gimana, Bang? Ya, menurut Al-Ghazali, ilmu dulu baru beramal. Nah, menjadi apa ini? Bukan Gimana, ya? Bang?
Ini pertanyaan atau apa? Daeng, ini baru pertanyaan. Yang mana? Oke. Ini loh, yang baru. Oke. Itu tadi Ya, ya kan? jadi untuk menjadi hamba yang profesional sesuai dengan judul materi kita hari ini, maksudnya di sini pikir dulu baru zikir ya Pak Iskandar itu. Gimana? Silakan Mas Bang? Ramadhani. Jadi kan menurut Al-Ghazali ilmu dulu baru beramal. Nah, Ya. untuk menjadi hamba yang profesional itu maksudnya di sini pikir dulu baru zikir ya. Begitu maksudnya. Pertanyaannya. Ya, benar. Tapi keduanya itu juga harus apa ya? Memang Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ini menjelaskan bahwa memprioritaskan ilmu daripada amal gitu. Tetapi ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini bukan oposisi biner gitu. Sehingga menganggap remeh ibadah lalu meninggalkannya. Karena gini, Mbak Tata ya yang bertanya, Bang. Iya. Nah, ini ada ungkapan salah satu ulama atau bahkan bisa jadi ini hadis. Tapi saya belum pernah menemukan ini hadis. Dan ini sudah juga sering dijelaskan oleh guru-guru kita, termasuk Gus Bahak. Yaitu tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Gitu. Ini jangan disalah artikan ya teman-teman. Jangan sampai kita, tidur aja lah. Apa itu ibadah? Gitu kan? Karena tapi ini kembali pada niat. Gitu. Jadi kalau biasanya tidurnya orang alim itu untuk mengistirahatkan badan sehingga ketika kita beribadah itu bisa optimal. Nah, gitu. Itulah ada ungkapan sebaik-baiknya orang alim yang tidur itu tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Karena tidurnya seorang alim itu diniati untuk bisa beribadah secara optimal ketika kita sudah bangun. Tapi kalau orang bodoh yang beribadah, orang yang tidak mengerti rukun, syarat, puasa, ya, tidak mengerti apa-apa yang membatalkan sholat, itu malah merusak, gitu, malah tidak sah. Jadi banyak kan orang semangat beribadah, semangat sholat, gitu, tapi ternyata tidak sah sholatnya karena tidak memperhatikan rukun syaratnya ibadah. Jadi ungkapan ini sungguh luar biasa kan menurut saya. Tapi jangan disalah artikan kalau tidur itu bagus sehingga menganggap ibadah itu tidak bagus. Jangan. Tapi tetap pada niat, tetap kembali pada niat bahwa saya tidur biar sholat subuh nanti optimal. Saya tidur biar sholat tahajud itu optimal. Gitu. Oke. Gimana? Bagaimana Mbak Tata? Wah, kayaknya Mbak Tata ini menjadi kita. Ya. Baik. Itu yang iya, Bang. Ini masih pada waktu kita ini lagi 8 menit, tinggal 8 menit. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ataupun tambahan-tambahan atau mungkin teman-teman ada yang informasi atau wawasan tambahan terkait materi kita, silahkan. Kalau ini sudah 55 lagi 5 menit, teman-teman kalau sudah tidak ada kita tutup dulu, kemudian kita lakukan foto bareng ya. Ya. Oke. Sebelumnya ya Bang. Ya, mungkin closing dulu dari Pak dari Mr. Iskandar. Untuk buat konten ini di capture nanti tolong. Oke. Buat konten YouTube. Iya. Videonya hidupkan teman-teman. Untuk closing statement ya Bang. Oke Bang ya. Boleh. Oke. Saya ingin
menukil salah satu ungkapan sufi besar Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mazhab tasawufnya Syaziliyah ya. Di beliau itu anak cucunya Imam Syazili, dan ungkapan ini saya tulis di moto skripsi. Di moto skripsi. Ungkapan beliau itu sampai apa? Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanir roja inda wujudiz zalal. Gitu. Jadi kurang lebih artinya tanda seseorang bergantung pada karyanya itu adalah bahwa dia akan cenderung pesimis, gitu. Jadi kalau dia hanya condong pada hanya mengharapkan pada karyanya, itu dia akan cenderung pesimis, gitu. Kalau karyanya tidak dimuat, kalau karyanya tidak viral, dia itu cenderung akan pesimis. Tapi kalau dia menggantungkan seluruh karyanya itu pada Tuhan yang menciptakan semua alam ini, dia akan selalu optimis, gitu. Kurang lebih begitu. Saya sangat terkesan dengan salah satu ulama ini. Karya beliau itu Al-Hikam ya, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Kurang lebihnya begitu teman-teman. Kalau semuanya ada penjelasan saya yang kurang jelas, kata-kata yang menyinggung, saya dari pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itulah tadi statement closing dari Mas Muhammad Iskandar Ramadhani sebagai pemateri kita pada kesempatan ini ya, untuk acara ngarit kita, ngarit ini ya. Oke, jadi teman-teman, saya minta sebelum barangkali mari kita dulu tutup sebelum kita foto-foto. On cam. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi teman-teman.